Kembali lagi di IHMPT online kita pada pagi hari ini, Minggu 1 November 2020. Dengan ditemani pemusik kita pada pagi hari ini, Erik sebagai pemain kahon. Halo teman-teman. Kiel sebagai gitaris. Halo teman-teman. Dan Nicole sebagai pianis. Halo teman-teman. Dan pelayan firman kita pada pagi hari ini ditemani oleh Kak Edwin. Hai adik-adik. Dan aku, Kak Anya, sebagai liturgos. Halo adik-adik. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya luar biasa baik dan sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mulai, Kak Anya undang adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, gimana nih sekolah online-nya? Kak Anya harap kalian harus tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa dan bersaat teduh. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, Kak Anya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Catherine. Ya adik-adik, mari kita doa pembuka sekaligus doa untuk membaca firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan tibanya pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati kami sehingga kami boleh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan saatnya kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu Tuhan. Ketika firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah firman itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang akan dibacakan oleh teman kita, Catherine dari kelas EK 1. Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipepani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu mau menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas.
Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya adik-adik, dalam kitab Hagai ini terjadi kira-kira sekitar 520 Masehi. Sekitar 16 tahun peristiwa sebelumnya, Raja Koresi memerintahkan orang Yahudi untuk kembali ke negaranya dan membangun kembali Bait Allah di dalam kitab Ezra 1 ayat yang kedua. Setelah 2 tahun bangsa Yahudi pulang, bangsa Yahudi mendirikan Bait Allah atau pondasi Bait Allah yang bisa dilihat dalam kitab Ezra 3 ayat 8 sampai dengan 13. Tetapi di dalam pembangunan pondasi Bait Allah muncul musuh-musuh, sehingga pembangunan Bait Allah yang sudah direncanakan terhenti. Setelah 14 tahun, mereka meninggalkan pembangunan Bait Allah yang sempat terhenti. Ya adik-adik, sikap bangsa Yahudi pada perikop pembacaan firman Tuhan ini yang tidak Allah senangi adalah yang pertama, mereka tidak membangun Bait Allah, tetapi mereka membangun rumahnya mereka masing-masing. Dikarenakan apa? Karena mereka menganggap bahwa belum waktunya mereka membangun Bait Allah. Tetapi mereka sibuk membangun rumah mereka masing-masing. Selain daripada itu, mereka menganggap juga bahwa kondisi ekonomi mereka sedang lemah, sehingga belum waktunya untuk membangun. Karena mereka menganggap bahwa membangun Bait Allah membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan membangun rumah mereka masing-masing. Nah, adik-adik, artinya apa? Artinya bangsa Yahudi lebih mementingkan diri mereka masing-masing dibandingkan dengan Tuhan. Mereka mengabaikan hal itu. Nah, bagaimana dengan sikap Tuhan akan kelakuan bangsa Yahudi tersebut? Di ayat yang kedua, menyebutkan orang-orang Yahudi dengan istilah bangsa ini, atau these people, bukan my people. Ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan tidak sangat senang dengan kelakuan daripada bangsa Yahudi. Mengapa tidak senang? Sekalipun gereja adalah orangnya, tetapi rumah atau tempat atau gedung itu tetap penting. Itu adalah tempat Allah menyatakan kemuliaannya bagi jemaatnya. Itu di dalam ayat 8c. Nah adik-adik, mengabaikan rumah Tuhan sama dengan itu mengabaikan ibadah. Dan juga mengabaikan Tuhan sendiri. Itulah yang menyebabkan bahwa Allah tidak senang akan perilaku dari bangsa Yahudi. Yang kedua, Allah menghukum atau menghajar bangsa Yahudi. Kita bisa baca di ayat yang ke-6, 9, dan ayat yang ke-11. Ada 3 hal yang Tuhan menghukum. Yang pertama, menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Yang kedua, makan tetapi tidak sampai kenyang. Minum tetapi tidak sampai puas. Berpakaian tapi tidak hangat. Dan yang ketiga, upah mereka ditaruh di dalam pundi-pundi berlobang. Tuhan menghukum dengan 3 cara tersebut dengan kelakuan bangsa Yahudi yang tidak mengindahkan Tuhan dan tidak melanjutkan pembangunan Bait Allah yang memang sudah sempat dirobohkan. Melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita diminta untuk mengambil bagian pelayanan di GPIB atau di gereja kita. Khususnya di Pelkat Teruna. Pelkat Persekutuan Teruna adalah wadah untuk membangun dan membina Teruna GPIB
untuk hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, adik-adik Teruna GPIB harus terus setia dan aktif dalam kegiatan pelayanan dan kesaksian di PT, baik dalam kegiatan ibadah minggu maupun dalam pembinaan yang lainnya yang diadakan oleh Persekutuan Teruna. Anak-anak layan Teruna juga dapat dilibatkan oleh Tuhan di dalam membangun gereja yang adalah persekutuan orang percaya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan mengembangkan talenta yang ada. Jadi, adik-adik bisa mengambil bagian dalam pemain musik, liturgi, doa syafaat, atau membaca Alkitab. Yang adik-adik tadi bisa lihat ya, ada Kiel, ada Erik, dan juga ada Diko. Mereka mengambil bagian dalam pelayanan Teruna pada minggu pagi hari ini. Mereka sebagai pemusik. Dan juga ada di minggu lalu, anak Teruna juga menjadi pembawa liturgi bersama dengan Kak Ezra. Nah adik-adik, pada hari kemarin, tanggal 31 Oktober 2020, kita merayakan HUT GPIB yang ke-72. 72 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1948, Tuhan menghadirkan GPIB untuk mengambil bagian panggilan dan pengutusan bagi bangsa Indonesia. Pada waktu GPIB baru berdiri, itu baru ada sekitar 53 jemaat mandiri yang ada. Tetapi pada saat ini, jemaat GPIB sudah berjumlah sebanyak 326. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam pelayanan dan pengutusan melalui jemaat di GPIB Immanuel Depok. Ya adik-adik, saya meminta kepada adik-adik untuk ikut serta di dalam panggilan dan mengembangkan talenta yang adik-adik punya di dalam pelayanan Teruna GPIB Immanuel Depok khususnya. Adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak layan untuk ikut serta. Tidak usah malu, nggak usah takut. Nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak layan bagaimana caranya dalam mengambil bagian pelayanan di Teruna GPIB Immanuel Depok. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun ke-72 tahun buat GPIB Immanuel Depok. Terus berkarya untuk memajukan panggilan dan pengurusan gereja. Dan melalui GPIB banyak jiwa yang diselamatkan. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Adik-adik boleh mengambil bagian dalam pelayanan di Persekutuan Teruna Immanuel Depok dan bisa menghubungi kakak-kakak layan yang ada di WAG kelas kalian masing-masing. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Tuhan kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan tolong berkati mereka, kiranya Engkau mau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, keselamatan selalu, agar mereka bisa membimbing kami selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami, tolong berkati guru-guru yang mengajar kami agar semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami bisa menjadi pelajaran yang bisa mengajar kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih pintar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Menyambung pokok doa dari adik layan kami, Matthew, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, Kau boleh hadirkan kami di dalam bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur juga Tuhan untuk kondisi bangsa negara kami yang Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh jaga, sehingga dalam keadaan kondusif hingga pada saat ini Tuhan.
Oleh sebab itu biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, yang boleh senantiasa memerintah pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus boleh memberikan dia hikmat, kebijaksanaan, dan juga roh takut akan Tuhan, beserta dengan kabinet yang boleh membantu dia dalam bekerja untuk bangsa negara ini Tuhan. Khususnya Tuhan, kami berdoa Bapa untuk menghadapi virus corona ini Tuhan. Biarlah pemerintahan kami boleh semakin giat, boleh semakin aktif untuk menekan akan lajunya pertambahan akan penyakit corona ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur juga Tuhan untuk vaksin yang boleh ditemukan Tuhan dalam tahap uji coba. Biarlah Tuhan boleh terus bekerja sehingga melalui vaksin ini boleh ditemukan atau disembuhkan semua orang yang boleh terjangkit akan virus COVID-19 ini Tuhan. Serta biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan akan bangsa negara kami dalam menangani akan COVID-19 ini Tuhan. Bapa Surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati akan setiap pelayan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Biarlah melalui nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan. Seperti itu biarlah Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa Bapa khususnya untuk GPIB Immanuel Depok Tuhan, yang boleh Engkau tempatkan di Depok ini. Tuhan boleh memberkati akan setiap majelis, setiap presbiter, penatua diakan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di GPIB Immanuel Depok Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk pendeta kami, Ibu Pendeta Ivon, dan juga Bapak Pendeta Niko Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kedua pendeta kami Tuhan, GPIB boleh mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan juga jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Seperti itu biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan akan pelayanan mereka dalam gereja kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan akan semua pokok doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan bersama keluarga dengan 3 cara. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, untuk mengiringi persembahan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan.
Adik-adik, kita akan mendengarkan beberapa informasi penting. Yang pertama, kami segenap kakak dan adik layan Pekat PT Immanuel Depok mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu Fauzia Ishak yang adalah ibunda dari teman kita terkasih Andrianus Hermanto. Nah teman-teman, Andrianus ini udah nggak ada ayah dan ibunya akibat kejadian kemarin. Dan juga Andrianus ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit teman-teman. Jadi dia tuh sangat butuh dukungan doa dan semangat dari kita, khususnya kalau dia sudah pulang dari rumah sakit berkumpul bersama keluarga besarnya. Yang kedua, turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Evikson Perdamaian Simamora yang adalah ayahanda dari teman kita terkasih, yaitu Israel Danies Kiel atau Kiel yang menjadi gitaris kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, serta yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Sekian Warta Teruna pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam pengutusan. Perlu diingat nih adik-adik, bahwa kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Yesus tidak sebatas hanya di gedung gereja saja, melainkan Tuhan Yesus selalu hadir di dalam diri kita. Untuk itu, Kak undang untuk bangkit berdiri, dan mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Action. Ya adik-adik, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kak Anya dan kakak-kakak lain ingin mengingatkan kembali untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan adik-adik untuk tetap setia mendengarkan SBTH kita yang dikirimkan setiap pagi oleh kakak layan di WA kelas masing-masing. Dan sampai ketemu kembali di IHMPT minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.